Baiklah, selamat siang semua. Di sini kami akan menyelesaikan tugas dari Ibu Juwita Tindaon dengan mata kuliah Profesi Kependidikan. Materi yang kami bawakan adalah administrasi sekolah. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Gabriel Bergas Tepu dengan NPM 1815010028. Perkenalkan, nama saya Meida Asi Boru Simbolon, NPM 1815010073. Perkenalkan, nama saya Semianti Rika Bruce Biring, NPM 1815010039. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari administrasi sekolah. Administrasi sekolah adalah segenap proses penataan yang berangkut paut dengan masalah memperoleh dan menggunakan tenaga kerja untuk dan di sekolah dengan efisien. Demi tercapainya tujuan sekolah adalah tujuan yang tertera sebagai tujuan instruksional lembaga. Di dalam administrasi sekolah terdiri dari beberapa fungsi administrasi sekolah, yaitu satu, fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan dapat diartikan sebagai proses penyusunan berbagai keputusan yang akan dilakukan pada masa yang akan datang untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Dan yang kedua, fungsi pengorganisasian yang diartikan sebagai kegiatan membagi tugas-tugas pada orang yang terlibat dalam kerjasama pendidikan. Dan yang ketiga, fungsi penggerakan. Fungsi penggerakan merupakan merangsang anggota-anggota kelompok melaksanakan tugas-tugas dengan antusias dan kemauan yang baik. Dan yang keempat, fungsi pengorganisasian yang mengandung makna menjaga agar tugas-tugas yang telah dibagi tidak dikerjakan menurut kehendak yang mengerjakan saja, tetapi menurut aturan sehingga sesuai dengan pencapaian tujuan. Dan yang kelima, fungsi pengarahan. Bahwa pengarahan adalah memelihara, menjaga, dan memajukan organisasi melalui setiap personal, baik secara struktural maupun fungsional. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip administrasi sekolah. Yang pertama, menerapkan kembali prosedur dan teknik yang dilandasi oleh pengetahuan terorganisir. 2. Mencapai keharmonisan tindakan kelompok, bukan sebaliknya. 3. Mencapai suasana kerjasama manusia, bukan individu yang sembraut. 4. Bekerja untuk memperoleh output semaksimal mungkin. 5. Mengembangkan para bawahan semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan yang ada pada diri dan kemakmuran persatuan mereka sendiri. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis administrasi sekolah. Yang pertama itu administrasi kurikulum, di mana administrasi kurikulum ini sangat penting di sekolah karena fungsi kurikulum ini berkaitan erat dengan pelaksanaan pendidikan. Yang kedua itu administrasi kesiswaan, di mana seluruh hal yang berkaitan dengan siswa diurus oleh bagian ini. Yang ketiga itu administrasi kepegawaian, di mana administrasi kepegawaian ini berkaitan dengan pengelolaan urusan guru dan karyawan. Yang keempat, administrasi keuangan. Administrasi keuangan ini hal-hal yang dikerjakan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan, penggunaan jasa atau keperluan dari sekolah. Saya akan melanjutkan jenis-jenis administrasi. Yang kelima, urusan administrasi persuratan dan pengarsipan. Dalam administrasi ini, institusi formal seperti sekolah dalam surat pasti ada dalam hal lazim. Yang perlu dilakukan berkaitan dengan pencatatan surat masuk dan keluar. Yang keenam, urusan administrasi sarana dan prasarana. Dalam administrasi ini berkaitan dengan pengolahan berbagai barang dan juga infrastruktur penunjang pelaksanaan pendidikan di sekolah. Yang ketujuh, administrasi hubungan sekolah dan masyarakat.
Dalam administrasi ini, institusi pendidikan sekolah akan memperbanyak berhubungan dengan berbagai pihak dari luar institusi. Berhubungan antara pihak sekolah dan pihak lain dari luar sekolah juga perlu dikelola. Yang kedelapan, administrasi layanan khusus. Dalam administrasi ini biasanya terdapat beberapa pekerja yang mengisi posisi-posisi non-strategis. Tugas mereka bersifat membantu melaksanakan hal-hal di luar kegiatan utama institusi pendidikan. Nah, jadi kesimpulan dari materi kami adalah administrasi sekolah merupakan segala usaha bersama untuk mendayagunakan sumber-sumber baik personal maupun material secara efektif dan efisien guna menunjang tercapainya tujuan pendidikan di sekolah secara optimal. Sekian dari materi kami, terima kasih.